Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah Mbah Bambang bisa menemani kembali untuk teman-temanku di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan teman-temanku dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin amin ya robbal alamin. Teman-temanku, memang Mbah Bambang sekarang bikin videonya di dalam rumah, kan bukan di hutan lagi ya. Karena apa? Karena memang seharian dari pagi sampai malam ini baru berhenti, ini hujan terus. Memang ya, musim hujan ini terlalu panjang sekali memang. Namun mudah-mudahan hujan itu hujan berkah buat kita semua. Nah teman-temanku, di kesempatan malam hari ini Mbah Bambang akan uh, memberikan penjelasan tentang masalah bambu. Ya, bagi teman-temanku yang hobinya ngepulang tentu uh, mengetahui tentang jenis-jenis bambu. Nah, bambu yang Mbah akan terangkan ini adalah bambu yang warnanya kuning atau bambu kuning. Nah, bambu kuning itu biasanya tumbuh nggak terlalu tinggi, ya, nggak terlalu tinggi, dan bentuknya kecil-kecil, mini lah, ya. Tidak seperti rumpun-rumpun bambu yang ada di hutan jadi besar. Dan kebanyakan bambu-bambu kuning itu memang biasa ditanam di halaman, ya, di pekarangan untuk tumbuhan hias. Kalau teman-temanku lihat di kota-kota ya, mungkin di gedung-gedung mewah atau di perhotelan, kebanyakan banyak bambu kuning yang seperti Mbah katakan tadi, yaitu bambu yang kuningnya seperti ini, seperti kaos Mbah ini kuning ya. Itu kuning-kuning dan lencir-lencir dan tidak besar. Jadi paling besar sejempol ya, sejempol-jempol itu ternyata manfaatnya luar biasa ya temanku. Jadi teman-temanku, bambu kuning itu memang mempunyai manfaat luar biasa, yaitu punya energi untuk mengusir energi-energi negatif ya. Dan bambu kuning itu memang sejarahnya itu ditakuti makhluk-makhluk halus, termasuk jin, setan itu melihat bambu kuning itu jadi takut, atau mungkin ada orang yang ingin berbuat jahat itu bisa urung jadi batal untuk melakukan kejahatan yang rumahnya ditanami bambu kuning. Nah, itu sejarahnya begitu. Jadi bambu kuning itu ternyata manfaatnya luar biasa, yaitu untuk mengusir roh-roh, ya, bukan apa ya, yang roh-roh halus lah ya, roh-roh halus seperti jin, setan dan sebagainya. Nah, itu memang bagi teman-temanku yang mengepulang itu, saya tahu persis bahwa teman-temanku itu pasti sering menemukan bambu-bambu yang demikian itu. Jadi teman-temanku, silahkan untuk menanam ya, menanam bambu kuning di depan rumahnya, karena itu memang sungguh indah ya, sungguh indah. Karena ngepulang itu memang sungguh apa ya, membuat kita ini jadi gembira ya, jadi gembira. Lepas dari kita mendapatkan bambu unik, bertuah atau dan sebagainya, itu yang terpenting dalam ngepulang itu yang pertama itu menikmati keindahan alam ya. Kemudian menemukan bambu yang unik, itu yang membuat hati jadi senang ya. Jadi senang karena apa? Bambunya itu ya, rasa apa ya, uniknya tadi ya, ada nilai seni yang sangat luar biasa, yang bukan
dibuat oleh manusia, namun Allah yang membuatnya, sehingga membuat yang menemukan itu menjadi senang. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan mengebolang itu membuat kita ini jadi sehat, karena jelas berjalan jauh, kemudian naik turun gunung, jadi mengeluarkan keringat yang luar biasa, itu menjadi badan kita sehat. Kalau kita nggak sempat olahraga di stadion, ya ngebolang itu yang paling bagus. Jadi teman-temanku, bambu kuning, kembali bambu kuning tadi, lepas dari bisa mengusir roh jahat atau bisa mengeluarkan energi-energi negatif yang ada di dalam rumah pekarangan kita, itu alangkah baiknya rumah kita itu selalu dihiasi dengan membaca Al-Quran atau kitab suci, dan banyak-banyak dipakai untuk melakukan ibadah ya, di rumah kita, supaya berkah ya, supaya berkah. Itu yang paling penting. Jadi kalau memang kita nanam bambu kuning itu tidak percaya untuk mengusir roh-roh halus tadi, setidaknya itu merupakan membuat keindahan pekarangan. Jadi membuat hati kita ini jadi bahagia, senang, karena pekarangan kita itu ada hiasan-hiasan bambu kuning yang luar biasa itu. Tapi yang paling penting itu tadi ya, rumah kita harus sering-sering kita untuk membaca Al-Quran atau kitab suci, dan kita gunakan selalu tempat rumah kita ini untuk beribadah. Agar apa? Agar rumah kita diberkah. Jin setan pun juga akan jauh, lari terbirit-birit ya. Jadi itu satu cara untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan jin itu begitu. Ngebolang itu juga cara untuk mengalahkan jin ya. Ngebolang itu juga cara untuk mengalahkan jin atau setan. Karena apa? Kalau kita di rumah menghayal, melamun, mungkin malah menggibah, rasani orang, atau menjelajahkan orang, nah itu setan sudah menggoda kita. Namun kalau kita ngebolang, saya rasa itu setan tidak akan bisa mengganggu hati kita. Nah, itu cara untuk mengalahkan jin setan yang selalu menggoda melalui nafsu kita. Nah, teman-temanku, mudah-mudahan walaupun sekelumit ini tentang manfaat bambu kuning itu mudah-mudahan menjadi menambah wawasan kita bersama. Namun masih banyak juga tumbuhan-tumbuhan lain yang ditakuti oleh makhluk halus jin setan. Nanti Mbah Bambang akan ceritakan di video selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan di malam hari ini, teman-temanku yang mungkin sehabis bekerja ya, mudah-mudahan hasil kerjanya membawa berkah buat keluarga dan menjadi amal kita untuk sangu kita nanti di akhirat. Demikian teman-temanku, pertemuan malam hari ini, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan kendor, jaga kesehatan selalu.